Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar tentang panjang vektor. Di sini kita belajar panjang vektor untuk 2 dimensi dan untuk 3 dimensi. Oke, kita mulai dari yang 2 dimensi. Di sini yang warna merah sebuah vektor. Vektor ini bergeser ke kanannya sebanyak 6, ke kanan 6, dan ke atasnya ini 4 ya. Jadi koordinatnya ini 6,4. Nah, panjang yang warna merah ini kita tulis misalkan ini A, maka A kuadrat itu sama dengan sisi samping sini dikuadratkan 6 kuadrat ditambah sisi ke atasnya, sisi tegaknya yaitu 4 kuadrat. A itu bisa ditulis seperti ini, 6 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Nah, panjang vektor itu disimbolkan sebagai seperti ini, mutlak dari vektor A. Itu adalah lambang dari panjang vektor A. Nah, selanjutnya untuk yang 3 dimensi yang warna merah ini adalah diagonal ruang dari balok. Nah, ini bisa kita tarik alasnya balok dari pojok dalam sana ke ujung sini. Misalkan kita namakan ini misalnya A, kemudian vektor yang diminta ini adalah B, kemudian sisi tegak di sini C. Panjang A, vektor A ini sama saja dengan bentuk seperti ini tadi, tapi dia berada di alas, berarti kita butuhkan ke sini. Ini siku-siku di sini ya, siku-siku di sini. Maka dari pojok sana sampai ujung sini, karena angka di sini 2, maka panjang ini adalah 2. Kemudian dari ujung sini sampai ke pojok sini itu sama saja dengan dari pojok sini sampai sini. Nah, yang di sana itu kan 3, berarti yang ke sini yang ini itu 3, yang ini tadi 2. Nah, panjang A ini berarti bisa kita tulis A kuadrat itu sama dengan yang ini tadi 2 kuadrat ditambah yang sebelah sini 3 kuadrat. Nah, maka nanti kalau dicari panjang A nya itu bisa ditulis seperti ini, 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Nah, lanjut untuk vektor yang di sini, ini bisa kita tarik lagi. Ini kan sebelah sini ini balok itu berdiri, ini alasnya, berarti sebelah sini. Ini itu siku-siku di sini. Maka B ini adalah sisi miring, berarti B kuadrat itu sama dengan sisi A ini tadi, sisi alasnya, berarti A kuadrat ditambah sisi tegaknya ini. Sisi tegaknya ini yang C ini. Yang C ini kan sejajar dengan di sini. Dan tingginya ini sama dengan tinggi yang di sini. Karena ini di sini 4, ditulis 4. Berarti yang ini itu panjangnya 4, yang C ini. Berarti ini ditambah dengan 4 kuadrat. Nah, A kuadrat itu sama dengan ini, 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Kita tinggal ganti, berarti B kuadrat itu sama dengan A kuadratnya 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah yang sisi tegak tadi 4 kuadrat. Nah, maka B ini, karena B itu sebuah vektor, bisa kita tulis panjang vektornya seperti ini. Itu sama dengan akar dari 2 kuadrat ini ditambah 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Nah, seperti itulah panjang vektor dari bangun datar dan bangun ruang. Untuk bangun datar bentuk seperti ini bisa kita tulis dalam bentuk vektor kolomnya. Vektor kolom ini bisa ditulis sebagai 6, 4, atau bisa juga ditulis dalam vektor satuan yaitu 6i ditambah 4j. Nah, kalau kita lihat angka 64 sama yang ini, 6i tambah 4j itu sama dengan yang ini, 6 kuadrat tambah 4 kuadrat.
Jadi kalau nanti diketahui vektor satuan, ya angka yang ada di dalam vektor satuan itu tinggal kuadratkan dan jumlahkan. Begitupun yang ini. Yang ini kalau ditulis dalam vektor kolom, ini 2, 3, sama 4. Atau ditulis dalam vektor satuan 2i tambah 3j tambah 4k. Ya panjangnya yaitu angka ini, 2 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. Nah nanti kalau misalnya unsurnya ini ada negatif, berarti negatifnya dikuadratkan. Misalkan ada sebuah vektor, misalnya vektor v gitu, yaitu 2, min 1, 4. Maka panjang vektor v itu ditulis akar dari 2 kuadrat tambah min 1 dikuadratkan tambah 4 kuadrat. Jadi yang min itu dikuadratkan nanti jadinya plus. Oke, itu untuk pengantar panjang vektor. Kita langsung ke contoh soal. Oke, contoh yang pertama, di sini diketahui dua buah titik A dan titik B, diminta tentukan panjang vektor AB. A ini bisa kita buat dalam vektor satuan, yang ini juga bisa dibuat vektor satuan. Panjang vektor AB itu sama dengan vektor satuan dari B dikurang vektor satuan dari A. Kita tinggal balik aja. Kalau di sini AB, berarti vektor satuan B dikurang vektor satuan A. Kita isi vektor satuan B itu yang ini. Ini kita tulis ke dalam kolom aja. 4, 4, min 5. Dikurang yang A-nya 2, 1, 1. Nah, tinggal dikurangi. 4 dikurang 2 itu 2. 4 dikurang 1. Berapa 4 kurang 1? 3 ya. Selanjutnya min 5 dikurang 1 berarti min 6. Nah, maka panjang vektor AB, panjangnya seperti ini nulisnya, sama dengan akar dari, tinggal tulis yang ini, 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah min 6 kuadrat. Ya, tinggal dikuadratkan. 2 kuadrat itu 4 ditambah 3 kuadrat itu 9 ditambah 6 kuadrat. 6 kuadrat 36 ya. Tinggal kita hitung. 36 tambah 4 itu 40, ditambah 9 berarti 49. Panjangan. Nah, akar 49 berarti 7. Nah, maka panjang vektor AB yaitu 7. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada ya. Kita lanjut ke contoh nomor 2. Oke, contoh kedua, ini diketahui dua buah vektor, vektor A dalam bentuk vektor satuan dan vektor B juga dalam bentuk vektor satuan. Diminta tentukan panjang vektor A dikurang 2B. Berarti kita jawab. Kita cari dulu A dikurang 2B. Ini sama dengan vektor A ini kita buat ke dalam kolom saja. 6, 3, min 2. Dapatnya dari angka ini ya. 6 plus 3 min 2. 6 plus 3 min 2. Dikurang 2 kali vektor B. B-nya 2, 3, sama 1. Dari angka ini. Sama dengan, kita tulis dulu yang pertama yaitu 6, 3, min 2. Dikurang 2-nya kita kalikan. Dikurangnya tanda minnya biarkan di luar, 2-nya aja dikali. Berarti 2 kali 2, 4. 2 kali 3, 6. 2 kali 1, 2. Nah, berarti 6 dikurang 4. 6 kurang 4 itu 2. 3 dikurang 6. 3 kurang 6 itu min 3 ya. Terus min 2 dikurang 2. Berarti min
4. Ini adalah vektor A dikurang 2B ini tadi. Nah, berarti panjang dari A dikurang 2B itu sama dengan akar dari, ini kita kuadratkan, 2 kuadrat ditambah min 3 kuadrat ditambah min 4 kuadrat. Tinggal dihitung, 2 kuadrat itu 4, 3 kuadrat itu 9, ditambah 4 kuadrat itu 16. Ini sama dengan 4 ditambah 16 itu 20, ditambah 9 berarti ini 29. Nah, berarti panjang vektornya adalah 29. Oke, mungkin sampai di sini saja video dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.